Halo netizen, sekarang kita ada Fiat 500 Cabrio tahun 2014 ya. Dan mobil ini lagi dijual di EV Auto Sales Bursa Mobil Blok M. Nanti untuk kontak pesannya bisa lihat di description di bawah aja ya. Di lepas di 295 juta rupiah nego. Dan langsung kita masuk aja. Untuk kuncinya dia seperti ini, dia model flip key gitu ya. Dan uniknya kalau misalnya mau lepas flip key-nya itu pakai logo Fiat-nya gitu ya. Dan ada emblem ada tombol untuk unlock, lock dan unlock bagasi. Yuk langsung kita masuk aja. Nah, untuk di bagian dalam ini interiornya, bawahnya warnanya gelap ya, dan untuk joknya sudah kulit plus ada embroider ini ya, logo 500-nya gitu. Di sini juga ada side airbag. Untuk pengaturannya dia manual. Di sini ada sliding. Untuk reclinernya dia di sisi bagian dalam ya, di bagian sini nih. Sama di sini juga ada head adjuster untuk sisi pengemudi. Tapi lucunya kalau sebelahan sama parking brake itu jadi kayak takutnya salah narik ya. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Nah, ini kita colokkan. Mana sih? Oh, ini dia. Oke, yuk langsung kita nyalain aja. Oke, sudah menyala. Yuk kita tutup. Nah, sekarang kita sudah berada di bagian dalam dari Fiat 500. Dan untuk setir ya, seperti biasa. Untuk setirnya dia sudah dilapis kulit, warnanya hitam polos gini. Dan untuk pengaturannya dia itu bisa tilt, tapi belum bisa teleskopik. Jadi udah gini doang. Di setir ini juga banyak tombol ya. Yang sebelah kiri untuk pengaturan audio, mute, sama untuk kayak back gitu, ada voice command. Dan ada ini juga nih untuk kayak ganti track ya kayaknya. Terus ada ganti source dan angkat tutup telepon. Di belakangnya juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Terus untuk di belakang setir ini ada tools untuk lampu. Dan uniknya kalau di Fiat 500 itu dia nggak ada posisi lampu senja, jadi off atau langsung lampu utama. Nggak ada ini ya, nggak ada lampu senjanya, nggak ada autonya juga. Terus yang sebelah kanan ini untuk wiper, hampir nggak ada panduannya gitu ya. Dan ujungnya ada tombol untuk pengaturan MID. Dan untuk speedometer sendiri dia lumayan retro ya bentuknya. Jadi waktu pertama kali keluar di 2007 dia tuh kayak wah, mengingatkan kita ke Fiat 500 yang tahun 1950-an dulu ya. Untuk gauge-nya juga dia bertumpuk ya. Jadi sisi luar itu dia speedometer, tengahnya itu tachometer, dan di paling tengah itu ada layar MID ya, yang lumayan banyak banget informasinya. Ada fuel gauge, temperature gauge, ada jam digital, gear indicator, kalender, offset temperatur, dan odometer. Terus di bagian sini juga ada menu-menunya, ada range, trip distance A, average fuel consumption dari trip A, instant fuel consumption, sama ada average speed juga, travel time waktu berkendara, dan trip B. Isinya juga sama ya. Dan balik ke tanggal sama range. Oke, lanjut ke bagian sisi sini. Itu ada ventilasi AC yang ada ring chrome-nya di sisi luar. Di bagian bawahnya ini ada kayak storage gitu ya. Tuh, bisa buat naruh handphone atau permen-permenan paling. Untuk di bawah ada pedalnya ya, simple ya, cuma ada pedal gas rem. Dan footer sini kecil ya, hampir nggak berasa. Di sini juga kayak ada airbag gitu ya. Nih nggak tahu kelihatan apa enggak nih, ada airbag untuk tutup pengemudi. Untuk door trim dia plastik di bagian atas. Di bagian sini juga soft touch tapi nggak empuk-empuk amat. Handle chrome. Terus ada pengaturan spion tapi belum ada pelipatan elektrik. Ada door pocket sama ada cup holder, ada speaker maksudnya. Untuk twitternya ada di pilar A. Untuk di sun visor ada cermin untuk rias dan ada card holder. Terus di bagian tengah sini ada spion tengah yang modelnya sudah auto dimming ya. Jadi tinggal pencet autonya aja, nanti dia akan
menerangkan atau meredupkan kalau misalnya kita lagi didiem dari belakang. Terus ada lampu tengah, ini halogen, dan ada tombol untuk membuka atapnya. Jadi dia modelnya atap kain gini, yang modelnya tuh dia ngelipat ke belakang. Cuma sayangnya di unit ini atapnya lagi ada masalah sedikit ya, jadinya kita jangan mainin dulu gitu ya. Jadi ya sayang banget nih, kita nggak bisa lihat prosesi buka tutupnya. Terus ada sun visor sebelah kiri, ini nggak ada covernya malah, jadi kaca kebuka gini doang. Dan ada grab handle yang model lentur gitu. Headrest juga adjustable, seatbelt tapi nggak adjustable naik turun. Dan lanjut ke tengah, ini ada ventilasi AC di bagian sini, plus ada head unitnya ya. Dan kalau dinyalain dia ada logo Fiat-nya gitu, bukan logo sih, lebih tepatnya tulisan Fiat. Di sini ada input FM, ada AM radio juga, terus ada volumenya dari sini, terus ada mute, ada input CD, sini input CD-nya, terus ada menu ini untuk bisa setting mobil juga kalau nggak salah. Mana ya, ini ada AF switching on off, apalagi nih, system reset, radio off, volume limit, speed volume on off, ada traffic information, ya lumayan banyak lah pokoknya. Terus di bagian bawahnya ini ada tombol hazard, tombol untuk mengaktifkan fog lamp depan dan fog lamp belakang. Caranya juga cukup unik ya, jadi asal lampunya udah nyala, pencet sekali, fog lamp depan nyala, pencet lagi, fog lamp belakangnya nyala. Dan untuk matiin tinggal pencet sekali lagi, nanti dua-duanya mati. Terus di bagian sini ada tombol sport mode. Di bagian bawahnya ada pengaturan AC, dia sudah climate control single zone, fan speed di sini, temperatur. Terus ada ini ya, arah AC-nya mau ke atas, ke muka, ke kaki, defroster depan, defogger belakang. Terus ada tombol untuk matiin ASR, ini kayak semacam stability control gitu. Terus ini untuk nyalain AC-nya, off, sirkulasi udara, dan auto climate control. Di tengah ini tuas transmisinya. Untuk yang unit ini dia menggunakan transmisi dual logic ya, yaitu transmisi HMT-nya Fiat. Jadi kalau di netral dia posisinya seperti ini. Untuk masuk ke drive dia seperti ini udah mode auto, dan bisa digeser ke kiri untuk mengaktifkan mode manual mode-nya. Dan untuk manual mode-nya kelihatan ya, di sini ada tarik ke belakang untuk menaikkan gigi dan dorong ke depan untuk turun gigi. Dan untuk balik ke auto tinggal geser ke kiri lagi. Dia 5 speed, nggak cuma Tiptronic dari sini, dia juga bisa diaktifkan dari pedal shift. Dan untuk mundur dia ke belakang. Dan ada sensor parkirnya juga ya. Terus di kanan kirinya di sini ada ada tombol untuk power window, sudah auto up down. Dan yang unik juga di bagian dashboard sini tuh dia body color ya. Jadi ini kalau dilihat, ini tuh bahannya plastik tapi dia warna body. Dan di sebelah kirinya juga ada emblem 500C. Di bawah ini ada kayak laci gitu yang bisa dicopot. Iya, ini kayaknya laci atau cup holder ini. Ya pokoknya bisa dibuka gitu. Dan ada 2 buah cup holder lagi di sini. Ada power socket, ada input aux dan USB. Tadi di sini ada head adjuster untuk jok pengemudi, parking brake. Terus ada 2 buah cup holder untuk di belakang. Dan di bagian sini tuh glove boxnya terbuka seperti ini. Jadi kayak yaudah terbuka gitu aja, nggak ada lacinya. Dan di bagian bawah itu ada tuas pembuka kap mesin. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan. Untuk kabin belakang dia nggak begitu lega ya. Tadi udah gue nyoba dan ini sempit sekali. Jadi untuk orang segede gue itu nggak akan muat. Jadi ini untuk anak kecil sih lebih tepatnya. Walaupun ini judulnya 4-seater ya, tapi nggak lagi duduk di belakang. Jadi kita nggak bahas ya, sorry. Guys, kita langsung bahas ke eksteriornya aja. Yuk. Dan sekarang kita lihat ke ruang mesin ya. Untuk ruang mesin dia menggunakan mesin 1400 cc NA 4 silinder dengan tenaga yang ada di engine covernya nih, 100 HP. Lucu ya, engine cover biasanya ada logo mereknya atau logo teknologi mesinnya, tapi di sini logo ini ya, tenaganya ya, 100 HP dan torsinya 131 Nm.
Dan transmisinya tadi ya, dia 5 speed AMT ke roda depan. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Nah, untuk Fiat ini entah kenapa ya, itu kapas ini tuh harus agak dibanting. Nah, untuk di tampilan depannya seperti bagian interiornya dia retro. Jadi dia modelnya bulat-bulat, lampunya bulat-bulat. Pokoknya di luar itu serba bulat dan terinspirasi dari Fiat 500 yang ada di tahun 1950-an dulu ya. Di bagian sini tuh ada logo Fiat yang lumayan besar dan ada kayak strip chrome yang kelihatan kayak kumisnya gitu ya. Untuk lampu ini lampunya pakai HID. Nggak tahu sih ini bawaan atau udah diganti, cuma ini lumayan terang ya. Dan ada lampu sennya juga, cuma ini kayaknya lampu HID-nya udah diganti deh, kayak bukan bawaan mobilnya. Soalnya terangnya ke atas. Di bagian bawahnya di sini juga ada lampu senja sama untuk fog lamp. Lampu dim. Fog lampnya dia ada di bawah sini ya. Dia LED projector gitu. Lanjut ke samping. Ini velgnya juga modelnya retro dan dia masih pakai model hubnya yang model ketutup gitu ya, ada hubcapnya. Dia menggunakan ban apa nih, ini gue jadi siwer nih gara-gara lampunya tadi terang banget. Ukurannya 195/45 R16, bannya apa sih nih, Toyo. Dan peleknya juga cukup oke modelnya. Rem depan disc brake. Di bagian sini ada lampu sen di fender. Untuk cover spion dia chrome, handle pintu chrome, dan di pilar B ini ada logo 500C. Nah, untuk atapnya juga dia ada 3 warna ya. Jadi yang warna merah seperti ini, warna tan itu kayak warna coklat terang gitu, dan ada warna hitam. Dan uniknya di sini tuh kayak ada spoiler, bahannya plastik yang sewarna sama atapnya. Jadi kalau atapnya merah, ini juga merah. Ada hammer stop lampnya juga di atas, dan tampilan belakangnya seperti ini ya, sama seperti di bagian bagian dalamnya itu dia retro sekali. Di lampu belakang itu ada lampu senja, lampu rem juga, sen, terus ada lampu mundur. Di bagian sini juga sama, dan ada logo Fiat, logo 500 itu ada di garnish plat nomor ya. Di bagian belakang itu ada sensor parkir 3 titik dan ada kayak strip chrome gitu di bagian bumper bawah. Mufflernya juga modelnya pipih ya, bukan bulat. Dan sekarang kita lihat ke bagasinya. Untuk bagasinya juga dia nggak bisa dibilang lega ya, jadi bukaannya kecil banget ya, mirip-mirip kayak Mini Cooper Cabrio. Jadi bukaannya tuh kecil ya, karena kalau misalnya dia bukanya sampai full kayak hatchback pada umumnya, ini kan tempat bertengger atapnya tuh sampai sini. Jadi ya pintunya mau nggak mau cuma bisa kebuka segini doang. Kalau misalnya mau buka ke atas kayak gini modelnya. Terus ada juga yang modelnya kayak Range Rover gitu, bukanya ke bawah. Dan ada ini juga pelipatan joknya, dia modelnya 50-50, serta di bagian kolong bagasi itu ada ban serep temporarius dan ada dongkraknya juga ya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Dan oke, cukup segitu dulu untuk review dari Fiat 500 Cabrio tipe lounge kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di IEV Auto Sales Bursa Mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.